Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وبعد إخوتي أعزكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah taala, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga kembali kita bisa bermajlis di waktu yang mulia ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azzakumullah, masih kita berbicara tentang masalah al-ghuslu, mandi janabat. Ada beberapa masalah-masalah atau perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah mandi janabat. Maka ini kita bicarakan di subuh kali ini. Yang pertama, ikhwati azzakumullah, orang yang mandi janabat la yalzamul wudu'u ba'dal ghusli, tidak dilazimkan dia berwudu setelah dia mandi. Jadi ketika seseorang mandi janabat dan selesai mandi janabat dan tidak ada hal yang membatalkan perkara wudu, maka dia tidak perlu berwudu lagi. Dia tidak perlu berwudu lagi untuk setelah mandi janabat tersebut. Karena kaidahnya para ulama mengatakan al-ghuslu akmalu minal wudu'i. Mandi itu lebih menyempurnakan ketimbang wudu. Orang kalau berwudu yang dibasuh adalah bagian-bagian tertentu, wajah dia, kedua tangannya sampai sikut, mengusap kepala, mencuci kaki. Namun ketika orang mandi, ikhwati azakumullah, dari ujung rambut sampai ujung kaki dan seluruh badan itu terbasahi, sehingga bahagian wudu juga terbasahi. Dan kemudian niat untuk menghilangkan hadas itu ada terjadi ketika dia mandi tersebut. Ya, berbeda kalau orang mandi biasa ya. Habis. Ya, kecuali kalau orang mandi biasa. Bentuknya sama, mungkin juga dia mandinya juga dari awal kepalanya sampai ujung kakinya dia mandi, tapi tidak ada niat mandi junub, maka itu tidak akan terhasilkan dari menghilangkan hadas. Karenanya dia wajib ketika akan mandi janabat tersebut berniat di dalam hatinya bahwa yang dia perbuat dari mandi tersebut adalah dengan niat mandi junub, menghilangkan hadas. Apabila itu terjadi, ikhwati azakumullah, maka dia tidak perlu lagi berwudu setelah mandi tersebut
seandainya dia kemudian berpakaian lengkap kemudian dia salat, maka sah salatnya, karena dia telah bersuci dari hadas. La yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kecuali sudah dalam keadaan suci. Ketika seseorang bersuci dan berniat dari hadas besar, maka hadas kecil pun masuk di situ. Ya, karena tidak diharuskan dia berwudu. Hal ini juga dinukilkan dari beberapa keterangan yang datang dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai mandi janabat. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'da al-ghusli minal janabah." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berwudu setelah beliau mandi janabat. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, yaghtasilu wa yusalli rak'ataini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi janabat, lalu kemudian Rasulullah setelah itu salat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa perkara mandi beliau sudah menyelesaikan hadas beliau, baik yang kecil maupun yang besar. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa tidak berwudu. Mungkin ketika orang membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mandi janabat, lalu kemudian Rasulullah tidak berwudu lagi, karena mungkin Rasulullah tidak melakukan aktivitas ibadah salat, umpama langsung pergi, langsung ini, langsung itu. Karenanya ada riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, wa huwa yaghtasil, beliau mandi, wa yusalli rak'ataini, beliau mandi kemudian beliau salat 2 rakaat. Ya, berarti menunjukkan bahwa mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan beliau include juga di dalam mandi tersebut wudu, walaupun beliau tidak berwudu secara khusus. Walaupun seandainya ikhwati azakumullah, di antara yang kita sebutkan di dalam hadis yang telah lalu tentang kaifiyah mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hadis Maimunah maupun dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW ketika mandi janabat beliau berwudu dulu. Ya, beliau berwudu dahulu. Ada yang kedua yang kita sebut menggabungkan wudu dengan mandi. Mungkin kembali saya ingatkan tata caranya. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah mencuci telapak tangan beliau. Mencuci telapak tangan beliau. Lalu beliau mencuci kemaluan beliau dengan tangan kiri. Beliau mencuci kemaluan beliau dengan tangan kiri, lalu beliau menyirami kemaluan itu dengan tangan kanan, lalu kemudian beliau kembali mencuci tangan beliau. Setelah itu beliau berwudu sebagaimana wudunya salat, ya. Mulai dari kepala, basuh tangan, mencuci tangan, mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Selesai wudu, baru Rasulullah kemudian apa? Memasukkan air di kepala beliau 3 kali air. Beliau ambil air dengan tangan kanan, beliau masukkan ke kepala beliau, lalu beliau pijit merata ke seluruh kepala 3 kali, baru kemudian beliau sirami kepala beliau tersebut, dimulai dari sebelah kanan disirami, kemudian sebelah kiri, selesai mandi. Ini cara yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang disebutkan oleh Maimunah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara wudu dengan mandi. Yaitu setelah tadi mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan, lalu kemudian beliau cuci lagi tangan beliau, lalu beliau mengusap muka atau membasuh muka beliau. Membasuh muka beliau, ya, kemudian mencuci tangan beliau sampai seluruhnya tangan, kemudian yang kiri. Setelah itu beliau mengambil air sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha dan mengusap kepala beliau, seluruhnya, lalu beliau sirami. Ya, langsung sirami kepala beliau sampai badan
beliau yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Lalu terakhir beliau mencuci kaki beliau. Mencuci kaki beliau. Sehingga di sini antara wudu dengan mandi itu menyatu. Tidak terpisah. Ya, kecuali ditambahkan beliau mencuci seluruh badan beliau. Itu bentuk yang lengkap di dalam riwayat mandi janabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya sebagaimana kita sebut ada orang berniat mandi janabat, lalu dia masuk ke dalam kolam renang, umpama dia masuk kolam renang dan menggelamkan badannya, kemudian dia keluar dari kolam renang tersebut, maka dia telah sah mandi janabat. Ya, karena mesti seluruh tubuhnya akan terbasahi. Walaupun dia tidak melakukan perkara-perkara tadi, kemudian dia keluar dari kolam renang tersebut, maka pada saat itu dia telah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Walaupun dia tidak berwudu lagi setelah itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah dia mengatakan, ini pendapatnya Abdullah bin Umar, namun pendapat ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Idza lam tamassa farjaka ba'da an taqdi ghuslaka fa ayyu wudu'in asbagha minal ghusli, kata beliau, apabila engkau tidak menyentuh kemaluanmu setelah engkau selesai mandi janabat, maka adakah wudu yang bisa lebih sempurna dari mandi, kata beliau. Adakah wudu yang bisa lebih sempurna dari mandi? Ada enggak, Pak? Enggak ada. Ya, karena wudu terbatas yang dicuci. Karenanya apabila dia sudah mandi, maka enggak perlu wudu lagi. Ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Umar, ya. Selagi tidak terjadi hal yang membatalkan wudu. Di antaranya di sini Abdullah bin Umar menyebutkan salah satu yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan. Seandainya ketika dia mandi, belum selesai mandi, dia membersihkan kemaluannya juga sehingga tersentuh, tapi masih dalam keadaan mandi, lalu dia membersihkan kemaluannya, lalu dia mandi lagi, itu pun berarti dia apa? Dia sah mandi wajibnya dan tidak perlu berwudu. Yang dimaksud di sini apabila mandinya selesai lalu dia pegang kemaluannya, itu bisa batal wudu. Atau setelah mandi kemudian dia buang angin umpamanya, atau setelah mandi dia kencing, berarti batal, maka harus apa? Berwudu lagi. Nah, yang dimaksud ini apabila tidak ada pembatal dari mandi janabat tersebut sebagaimana batalnya wudu, maka mandi janabat cukup untuk melakukan sholat, ya, karena dia sudah termasuk perkara yang menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian ikhwati azzakumullah, karenanya dikatakan orang yang mandi besar tidak perlu juga dia berniat di dalam hatinya untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, tidak perlu dia berniat menghilangkan hadas kecil. Misalnya di dalam hatinya, aku mandi janabat untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Maka tidak perlu dia berniat seperti itu. Dia langsung berniat saja di dalam hatinya, saya mandi janabat menghilangkan hadas besar. Ya, maka itu apa? Masuk ke dalamnya hadas kecil. Nah, ini yang disebutkan oleh beberapa pendapat jumhur ulama, la yajibu alal muqtasili minal janabati an yanwiya raf al hadatsil asghari. Ya, tidak menjadi kewajiban bagi seseorang yang mandi janabat untuk berniat menghilangkan hadas kecil. Wa huwa madhabul jumhur
Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Wa indal Hanabilah, dan menurut ulama Al-Hanabilah, yaitu ulama-ulama mazhab Hambali, annahu idza nawa taharataini ajza'a minhuma. Apabila dia berniat menghilangkan dua perkara tadi, yaitu hadas kecil dan hadas besar, dia berniat itu juga, maka dengan mandi itu mencukupkan keduanya. Wa innawal ghusla wahdah falaysa lahu illa ma nawa. Dan apabila dia meniatkan hanya mandi junub saja, menghilangkan hadas besar, maka bagi dia apa yang dia niatkan. Artinya itu pun cukup juga, ya. Cukup juga. Karena kaidahnya tadi, sesuatu yang lebih mencukupi akan mencukupi yang lebih kecil dari itu. Wudu lebih kecil dari mandi, sehingga ketika mandi berarti mencukupi perkara yang kecil. Kemudian para ulama mengatakan, idza jtama'a mujibani lil ghusli, apabila berkumpul dua hal yang mewajibkan mandi. Dua hal yang mewajibkan mandi. Ka haidin wa janabatin, seperti mandi haid dan mandi janabat. Au janabatin, atau mandi junub, wa jum'atin, dan mandi Jumat. Sebagian para ulama mengatakan mandi Jumat itu adalah hukumnya wajib, ya. Karena dikatakan uslul yaumal jum'ati haqqun, ya. Mandi pada hari Jumat itu haqqun likulli muhtalimin, bagi setiap laki-laki dewasa. Jadi ketika masuk hari Jumat, terjadi sesuatu yang menyebabkan junub atau tidak terjadi sesuatu yang menyebabkan junub, maka hari Jumat itu wajib mandi junub. Dalam riwayat yang lain, di setiap pekan seorang muslim itu harus membasahi seluruh tubuhnya, dari mulai kepalanya sampai kakinya. Artinya dia wajib mandi junub. Seandainya ada orang, ya, dia melakukan hubungan suami istri, dia junub, ya, atau dia bermimpi basah, dan itu terjadi pada hari Jumat, sehingga dia memiliki dua keadaan junub. Yang pertama dia mandi, dia mimpi basah tadi, atau dia berhubungan suami istri, lalu kemudian datang hari Jumat, itu juga menyebabkan dia mandi junub. Atau tadi seorang perempuan selesai dari haid, ya, selesai dari haid. Kemudian juga perempuan ini bisa seperti laki-laki, dia bisa bermimpi sebagaimana yang dilihat oleh laki-laki dalam mimpinya, ya, sehingga dia junub. Adapun perkara perempuan yang selesai haid tapi belum mandi lalu berhubungan suami istri, ini tidak dibolehkan, ya. Jadi seandainya ada istri selesai haidnya tapi dia belum mandi, suaminya buru-buru pingin, ya, istri belum mandi, lalu terjadilah hubungan suami istri itu, maka para ulama mengatakan dia dihukumi mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Dan ini dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dia harus bayar kafarat, ya. Kafaratnya adalah satu dinar. Sebagian lagi mengatakan 2 dinar. 1 dinar berapa, Pak? 1 dinar itu sama dengan 4, sekian gram emas, ya. Kalau seandainya, atau 2 sekian gram emas, ya. Kalau 1 gram emas itu sama dengan 1 jutaan, ya 2 juta dia harus bayar kafarat. Dia berikan kepada fakir miskin, itu orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Mungkin kita akan berpikir, mungkinkah seorang laki-laki mendatangi istrinya dalam keadaan haid? Dalam pikiran kita nggak mungkin, ya. Kalau dia lagi apa? Lagi banyak. Tapi yang sering terjadi, istri selesai haid belum mandi didatangi. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, yas'alunaka anil mahid qul hiya adza fa'tazilun nisaa fil mahid, ya. Kemudian janganlah engkau mendatangi istrimu hatta yatatahharna, sampai mereka suci.
sampai mereka suci. Seorang perempuan yang selesai haid dan belum mandi masih suci enggak? Belum suci, karena cara mensucikan haid apa? Selesai haid dan mandi janabat baru dia suci. Apabila dia belum suci, yaitu belum mandi janabat, maka tidak boleh didatangi, suruh mandi dulu. Walaupun haidnya sudah selesai, walaupun dia sudah bersihkan kemaluannya. Ya, sehingga tidak terjadi di dalam hukum fikih ada perempuan belum mandi haid lalu berhubungan suami istri sehingga terjadi dua perkara junub. Kalau seandainya terjadi, berarti dia memiliki apa? Dua perkara yang menyebabkan dia mandi junub. Yang pertama, dia hubungan suami istri. Yang kedua, dia selesai haid. Nah, ketika dia memiliki dua keadaan ini, mana yang dia niatkan mandi? Apakah dia perlu mandi dua kali? Mandi yang pertama menyelesaikan haid, selesai mandi lagi untuk yang kedua menyelesaikan janabatnya. Maka para ulama mengatakan idza ma'ani mujibani lil ghusli ka haidin wa janabatin atau janabatin wa jum'atin fa innahu yajzi'u anhuma ghuslun wahidun idza nawahuma ma'an. Maka cukup bagi dia mandi sekali saja. Mandi sekali saja. Walaupun banyak perkara yang menyebabkan dia junub. Ketika dia mandi satu kali, maka menyelesaikan semua perkara junub tersebut. Dan ini di sebahagian para ulama mengatakan, kaul yang kedua mengatakan dia harus mengucapkan semua atau meniatkan semua perkara junub yang dia lakukan tadi dengan mandi tersebut. Jadi dalam hatinya, saya mandi janabat ini untuk haid, untuk janabat, untuk hari Jumat, misalnya tiga-tiga terkumpul. Tiga-tiga terkumpul. Karena wanita juga disunnahkan mandi Jumat. Adapun laki-laki, maka sebahagian mengatakan wajib mandi janabat. Kemudian ikhwati azakumullah, dikatakan apabila seorang perempuan junub, dia berhubungan suami istri dengan suaminya, dia janabat perempuan ini, kemudian belum sempat mandi, tiba-tiba datang haid, apakah dia perlu mandi atau tidak? Sekali lagi saya ulang, ada perempuan berhubungan sama istri, sama suami istri, sehingga dia apa? Junub dan wajib mandi. Tapi sebelum dia mandi, tiba-tiba dia haid. Ketika dia haid, maka dia apa? Dia juga junub. Perlukah dia mandi? Ya, kalau mandi juga apa kepentingan dia? Karena dia haid. Ya, dia juga nggak bisa sholat. Ya, karena dia sudah haid. Apakah dia perlu mandi dengan janabat tersebut? Ya. Maka di sini para ulama mengatakan, menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama tersebut, annahu la yalzamuha an taghtasil lil janabah wa innama yalzamuha idza tatahharat. Tidak wajib bagi dia mandi janabat. Tidak wajib bagi dia mandi janabat karena janabatnya berlangsung terus. Junub karena hubungan suami istri, selesai hubungan lalu kemudian haid. Maka seandainya pun dia berwudu, wudunya tidak menyelesaikan apa? Janabat dia, karena dia masih terkena janabat haid. Yang kedua, kalaupun dia mandi dengan niat janabat hubungan suami istri, maka itu pun tidak membuat dia suci sehingga dia perlu atau bisa sholat. Ya, karenanya tidak ada hal yang mewajibkan dia mandi. Dan ikhwati azakumullah,
Yang mewajibkan kita mandi itu karena apa? Apa sebab kita perlu mandi dari janabat? Seandainya nih ya, ini bayangannya begini. Ada orang mandi, bersih dia. Sudah bersih. Lalu hubungan suami istri. Baru 1 jam mandi, bersih-bersih, hubungan suami istri. Artinya apa? Badannya masih bersih. Cuma sedikit loyo saja ya. Karena hubungan suami istri. Lalu dia diwajibkan mandi. Apa sebab yang menyebabkan dia wajib mandi? Apa sebab, Pak? Hah? Apa? Apa? Hah? Enggak, kenapa harus mandi? Karena sebabnya dia harus sholat. Ya, kalau seandainya dia nggak sholat, nih orang berhubungan sama istri pagi-pagi misalnya, kemudian zuhurnya jam 12, wajib nggak dia segera mandi? Seandainya dia mandi setengah jam sebelum jam 12, maka sah mandinya. Jadi dia diwajibkan mandi itu karena apa? Karena dia harus sholat. Seandainya dia nggak sholat, ya seperti perempuan tadi, dia berhubungan suami istri, junub, lalu setelah itu haid. Apa yang menyebabkan dia harus mandi? Tidak ada kecuali nanti setelah dia suci dari haid. Ya, kenapa? Karena dia harus sholat. Setelah dia suci dari haid tersebut baru dia mandi. Kalau setelah junub dia nggak bisa sholat juga, maka tidak ada kewajiban apa? Mandi bagi perempuan yang haid tersebut sampai dia suci. Kalaupun dia ingin mandi biasa tanpa niat, itu tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud adalah mandi junub. Ya. Seandainya dia tidak mau keramas misalnya karena dia mau jalan, ya nggak ada masalah. Dia mandi saja tanpa dia keramas karena tidak ada kewajiban dia mandi junub sampai selesai haid. Mudah-mudahan ini dipahami ya. Kemudian yang berikutnya, boleh mandi seorang laki-laki dengan bekas mandi seorang perempuan. Ya. Jadi apabila air tersebut telah dipakai untuk mandi, maka boleh dipakai lagi untuk mandi janabat. Di sebahagian qaul para ulama. Ya. Sisa di sini yang dimaksud bisa jadi seseorang menadahi bekas mandi wajibnya. Ini jangan kita bayangkan di negeri kita ya. Oh, di negeri kita banyak air. Kita bayangkan di negeri yang sedikit air, dia harus ngambil misalnya 1 kilo, bawa ember, diambil dari sumber mata air, ditaruh di rumah. Tiba-tiba mandi janabat. Sekali mandi habis. Suaminya nggak dapat sisa. Seandainya dia mandi kemudian dia tadah lagi air tersebut, ya setelah perkara kotorannya bersih, ya dia mandi sehingga air yang mengalir di badannya itu dia tadah lagi, lalu kemudian dimandikan lagi untuk janabat. Nah ini yang kita kenal dengan istilah air musta'mal. Ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Bisa jadi sudah digunakan untuk berwudu atau sudah digunakan untuk mandi. Ya, kita bayangkan dia tidak gampang mendapatkan air lalu dia mandi, lalu air itu terbuang begitu saja. Kemudian suaminya harus jalan lagi ya 10 kilo untuk mendapatkan air umpamanya. Maka di sini para ulama mengatakan air bekas mandi itu boleh dipakai untuk mandi lagi. Dan ini pendapat yang paling memudahkan. Ya, karena air kita sudah sebutkan ikhwati azakumullah, kalau bercampur dengan barang suci maka dia tetap suci. Ini muttafaq ya, disepakati oleh para ulama. Air suci kecampuran barang suci. Manusia suci tidak? Suci. Manusia itu suci.
Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, "Inna bani Adam la yunjis." Anak Adam itu tidak menajiskan. Itu ketika peristiwa Abu Hurairah junub. Lalu dia menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau bersentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Abu Hurairah, "Inna bani Adam la yunjis." Anak Adam itu tidak menajiskan. Seumpama dia junub, ketika dia pegang orang lain itu tidak menyebabkan orang lain junub. Ya. Sehingga apa? Ketika air itu menempel di tubuh dan mengalir di tubuh dan bersentuhan dengan tubuh anak Adam, maka air itu tetap suci karena anak Adam tidak menajiskan. Seumpama ada air, lalu kita pegang air tersebut, itu tidak menyebabkan air itu menjadi apa? Menjadi tidak suci. Ya. Ini dalam mazhabnya sebahagian para ulama. Tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i sebagaimana kita ketahui, air yang musta'mal itu tahirun, suci, ghairu mutahhirun, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Ya, salah satu sebab alasan beliau karena air yang dipakai untuk wudu dan untuk janabat itu merontokkan dosa. Jadi ada kotoran namanya kotoran maknawi. Walaupun kotoran yang hissi, yang nampak itu tidak ada. Dia bersih badannya umpamanya. Ketika dia mandi, air yang lepas dari mandi itu pun bersih. Ya. Tapi di situ ada kotoran maknawi, yaitu dzunub, dosa. Jadi ketika orang berwudu maka rontoklah dosa wajahnya, rontoklah dosa matanya, rontoklah dosa mulutnya, berguguran dengan tetesan air tersebut, sehingga air itu bercampur dengan kotoran maknawi. Sehingga dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, air itu secara lahiriah tetap suci, tetapi dia tidak bisa untuk mensucikan dari hadas, karena hadas itu sifatnya juga maknawi. Orang berhadas kelihatan gak Pak? Tidak kelihatan. Ada orang kentut umpamanya, kentutnya diam-diam. Seandainya dia tetap sholat, orang gak ada yang protes, kecuali kalau kentutnya kencang. Kentutnya kencang kemudian dia sholat, ini batal. Tapi seandainya dia diam-diam saja, nggak kelihatan. Beda kalau kita ngelihat orang di pakaiannya ada kotoran, najis, ya. Itu kita tahu, oh kamu harus bersuci dulu dari najis. Nah kalau najis kelihatan, kalau hadas nggak kelihatan. Sehingga kotoran hadas itu apa? Maknawi, tidak terlihat. Begitu pula air yang dipakai oleh orang berwudu secara lahiriah tidak ada perubahan. Tapi secara maknawi dia mengandung dosa dari orang yang berwudu. Ini kias. Namun ikhwati azakumullah, yang rajih di dalam pendapat ini adalah bahwa air musta'mal bisa dipakai lagi. Karena dalam riwayat Maimunah dia mengatakan iqtasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fadli Maimunah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan air bekas mandian Maimunah. Walaupun di sebahagian para ulama yang dikatakan bekas itu ada dua. Bekas itu ada dua. Yang pertama tadi dia mandi lalu dia tanya, ini satu maknanya. Yang kedua, seseorang mandi lalu masih tersisa, itu juga bekas, ya, bekas mandi. Namun pada intinya bisa jadi orang yang mandi itu menetes kembali ke dalam baknya. Ketika dia mandi ada cipratan, atau dia memasukkan tangannya ke dalam air dan sebagainya, sehingga masuklah perkara tadi maknawi junub di dalam air tersebut. Karenanya yang kuat di dalam masalah ini boleh seseorang mandi dari bekas air wudunya kembali, ya selagi itu masih bagus, ya. Wallahu a'lam. Kemudian yajuz lirajuli al-ightisal ma'a zaujatihi. Boleh seorang
suami mandi bersama dengan istrinya dan tidak boleh bagi selainnya. Maksudnya bagi selainnya seumpama ya saudara kandung, kakak dengan adik, saudara kandung mandi bersama, nggak boleh. Atau antara anak laki-laki dengan ibunya, umpama sudah agak balik ya, atau sudah rusdu, paling enggak rusdu itu artinya sudah mulai bisa mengetahui hal-hal, kecuali kalau masih bayi ya. Mandi bareng ibunya sama anak laki-lakinya, bayi laki-lakinya nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud adalah sudah mulai cerdas ya, walaupun belum balik, nggak boleh. Yang boleh itu hanya suami dengan istri mandi bareng. Sudah pernah praktek Pak? Mandi bareng. Wah, nanti katanya mandi lagi. Habis mandi lagi. Paham lah ya maksudnya. Tapi yang jelas boleh. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan Aisyah radhiyallahu anha dan mereka disebutkan bergantian mencedok air tersebut ya. Ini dibolehkan. Begitu pula di dalam masalah memandikan mayat. Tidak boleh seorang laki-laki memandikan mayat perempuan, begitu pula perempuan memandikan mayat laki-laki kecuali suami istri. Adapun selain suami istri enggak boleh. Ibu memandikan mayat anaknya laki-laki, enggak boleh. Anak laki-laki memandikan mayat ibunya yang meninggal, tidak dibolehkan. Ayah memandikan putrinya, tidak dibolehkan. Yang dibolehkan suami istri ya. Karena ketika hidup tidak ada batasan aurat bagi suami istri. Begitu pula ketika meninggal. Tetapi antara seorang anak dengan ibunya ada batasan. Antara seorang ayah dengan putrinya ada batasan. Tidak boleh seorang ayah melihat aurat putrinya. Begitu pula seorang putri melihat aurat ayahnya. Tetapi bagi suami istri perkara itu bebas. Maka ketika meninggal pun seorang suami boleh memandikan istrinya. Karena di dalam sunnah kehidupan Rasulullah SAW, dua putri Rasulullah SAW meninggal sebelum Rasulullah SAW wafat. Tapi tidak disebutkan Rasulullah memandikan putri beliau. Beliau memerintahkan Ummu Atiyah untuk memandikan kedua putri beliau tersebut. Lalu Rasulullah mengajarkan dari balik tabir. Rasulullah mengatakan mandikan begini, selimuti dengan begini dan seterusnya. Rasulullah dari luar. Seandainya boleh, maka Rasulullah lebih aula, lebih layak untuk memandikan tersebut karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara suatu saat Aisyah radhiyallahu pernah mengeluhkan peningnya kepala beliau. Aisyah radhiyallahu mengatakan, ya Ra'sah, duai kepalaku pening. Lalu Rasul mengatakan, aku juga merasakan pening. Ya, itu pada saat Rasulullah SAW menjelang wafat beliau. Lalu Rasulullah mengatakan, apa yang membuat engkau bingung atau apa yang membuat engkau bersedih? Kata Rasulullah, kalau engkau meninggal, aku nanti yang memandikan mayatmu, kata Rasulullah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawabnya sebagaimana jawaban perempuan. Apa jawaban perempuan? Yaitu yang kau sukai, aku meninggal, engkau menikah lagi. Lalu Rasulullah tersenyum ya. Jadi kalau aku meninggal, engkau akan menikah lagi. Itu dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan itu biasa ya. Nah, maka ini menunjukkan dalil tentang bolehnya seorang laki-laki memandikan istri ya, karena Rasulullah SAW mengatakan begitu kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan itu bukanlah sesuatu ucapan lepas begitu saja, tetapi itu menjadi dalil. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsu beliau, kecuali itu adalah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa kuntu aghtasilu ana wan nabi min ina'in wahidin. Adalah aku dan Rasulullah SAW mandi bersama di satu wadah.
fayubadiruni hatta aqulu da'li da'li. Kemudian Rasulullah SAW mendahului aku mengambil air, kemudian aku mengatakan sisakan buatku, sisakan buatku. Wa kulluna wa kilana junubun, dan kami pada saat itu dua-duanya junub. Jadi mandi junub, bukan mandi biasa. Ya, kalau mandi biasa tidak ada permasalahan, ya, karena tidak ada niat untuk menghilangkan hadas. Tapi di sini yang dimaksud adalah bolehnya mandi bersama itu sehingga air itu bisa jadi menjadi bekas si fulan, menjadi bekas si fulanah. Ya. Kemudian ikhwati azakumullah, yang berikutnya adalah la yajuzul ittisal uryanan amaman nas, tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang di depan manusia. Ya. Dan ini juga berkaitan dengan mandi di dalam kolam renang. Ya. Mandi di dalam kolam renang, kolam umum yang di situ ada laki-laki dan ada perempuan, maka ini tidak dibolehkan. Karena ini termasuk apa? Mandi bersama. Ya. Walaupun agak jauh, tapi satu wadah. Wadahnya besar. Tapi di situ mandi laki-laki, mandi perempuan, maka tidak dibolehkan. Apabila ada laki-laki, ada perempuan, atau dia misalnya sama anaknya, sama putrinya mandi di kolam renang, itu pun tidak dibolehkan. Karena itu apa? Termasuk mandi bersama, fi ina'in wahid, di dalam satu wadah. Ya. Maka ya ketika seseorang mandi, suaminya dulu, ayahnya dulu mandi, baru kemudian putrinya mandi. Ya. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga juga disebutkan tidaklah boleh seorang wanita melepaskan pakaiannya fi ghairi baitiha, di luar rumahnya. Tidak boleh dia melepaskan pakaiannya. Ya seperti apa? Seperti mungkin orang datang ke mall ingin beli pakaian, lalu dia melepaskan pakaiannya di situ untuk memakai, mencocokkan pakaian yang hal tersebut. Dan ini ikhwati azakumullah banyak hikmahnya. Di mana di zaman sekarang ikhwati azakumullah orang bisa mengambil gambar itu dengan berbagai macam cara, tersembunyi kamera dan sebagainya, ya, sehingga wanita-wanita yang melepas pakaian itu bisa dipindahkan gambarnya dan bisa dilihat oleh banyak orang. Ya, karenanya Islam sangat menjaga kemuliaan tersebut. Ya. Begitu pula apabila seseorang itu mandi, ya, di dalam kolam renang, dia tidak boleh menampakkan auratnya, uryana. Yaitu apa? Seandainya laki-laki sama laki-laki. Di dalam pendapat yang besar, jumhur ulama mengatakan paha laki-laki adalah aurat, ya, paha laki-laki aurat. Karenanya ketika mereka mandi bersama, hendaklah aurat tersebut tidak dinampakkan. La yanzurur rajul ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ah. Tidak boleh seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki, begitu pula seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Maka hendaklah dia menutup auratnya, tidak boleh uryanan, tidak boleh dia membuka auratnya. Dan ini disebutkan dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha. Dia mengatakan wada'tu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli. Aku meletakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam air buat beliau mandi. Wa satartuhu, dan aku menutupi beliau. Menutupi Rasulullah SAW dari pandangan manusia. Ya, maka ini di sini wajib seorang mandi itu untuk mandi di tempat yang tertutup, ya, di tempat yang tertutup. Apabila dia mandi di tempat yang terbuka, maka hendaklah dia menjaga auratnya. Dan disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika mandi uryanan dalam keadaan terbuka aurat itu beliau menghilang dari pandangan manusia. Wa kadzalika Ayyub, juga Nabi Ayyub alaihissalam ketika mandi
maka beliau berkhalwah, yaitu menyepi, tidak ada orang yang melihat tersebut. Tapi ini ikhwati jazakumullah beberapa perkara yang bisa kita bincangkan di kesempatan subuh kali ini. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal mashkuran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini dikaji oleh para ulama dari sisi hukum, bahwa hukumnya tidak wajib, tapi itu adalah apa? Sunnah. Kenapa tidak wajib? Karena pada hakikatnya mandi junub itu adalah membasuhi seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh. Ketika diusap tadi, air masuk ke dalam kepala, sehingga kalau disiram langsung juga masuk ke dalam kepala, kira-kira masuk juga, ya, sehingga di situ ada tambahan perbuatan. Maka tambahan perbuatan setelah sesuatu itu mencukupi berarti apa? Berarti sunnah. Ya. Antum sudah makan, kenyang. Makan yang kedua itu wajib enggak? Sunnah. Istilahnya. Makan yang pertama wajib, lapar. Nambah lagi berarti sunnah. Artinya kalau dia menyirami seluruh tubuhnya dan basah seluruh kulitnya, berarti itu apa? Terpenuhi. Walaupun tanpa memasukkan tadi. Sehingga perbuatan membasuh kepala tadi itu adalah sunnah. Seandainya ditinggalkan, maka pun sah mandi wajibnya. Namun ketika dia mengikuti apa yang diperbuat oleh Rasulullah, tambah ziyadah al-ajru, tambah pahala sunnah. Dan itu dua. Pertama, sunnah perbuatan itu, kemudian sunnah mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian apa hikmahnya di situ? Ya. Kalau kita berbicara hikmah, maka tentunya akan beda-beda pandangan. Ya. Tapi yang jelas di situ bisa jadi adalah untuk menetralisirkan mungkin suhu dari kepala, ya, sehingga diberi pelan-pelan dahulu air, ya, sehingga perubahan cuaca di kepala itu, suhu di kepala itu tidak drastis, ya, sehingga diberikan rangsangan dingin terlebih dahulu, kemudian baru disiram secara total. Kita bisa membayangkan panasnya di daerah timur tengah sana bisa mencapai lebih dari 45 derajat, ya, bisa jadi dalam keadaan panas itu kemudian langsung disiram, mungkin bisa jadi terjadi pendinginan yang mendadak dan pembekuan. Ya, bisa jadi di antara hikmahnya adalah menetralisir suhu kepala ini sehingga siap untuk menerima siraman air yang lebih banyak, ya. Yang kedua juga untuk lebih memastikan air itu sampai ke urat-urat kepala. Karena bisa jadi di masa Rasulullah SAW air itu tidaklah banyak. Ya, tidaklah banyak. Bisa jadi orang menyiram sekali dua kali kepalanya saja karena air itu sedikit. Kalau kita di Indonesia mungkin, ya, bisa banyak menyiramkan air sehingga mungkin air itu bisa meresap. Sehingga kalau dia mijit-mijitnya ke seluruh kepalanya dengan air sedikit pun, maka seluruh kulit kepala ini bisa terpenuhi. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Ya. Yang belakang dulu. Khilaf pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang junub membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quranul Karim. Namun di sebahagian para ulama mengatakan tidak masalah, ya, karena disebutkan inna Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli hinin. Adalah Rasulullah SAW mengingat Allah di setiap keadaan beliau. Di setiap keadaan beliau. Berarti di setiap keadaan, imma dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan tidak suci, menyebut Allah, mengingat Allah. Maka para ulama mengatakan qiraatul Quran min dzikrillah. Membaca Al-Quran itu termasuk bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tidak ada pelarangan secara mutlak dari syariat tentang membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Tidak ada. Adapun menyentuh Al-Quran di sini terjadi pandangan lagi, karena menyentuh Al-Quran ada dalil. Adapun membaca Al-Quran dalam keadaan junub tidak ada larangan yang kita dapatkan wallahu alam di dalam hadis. Adapun menyentuhnya maka disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, la yamassuhu illa tahirun, tidaklah menyentuh mushaf Al-Quran ini kecuali orang yang suci. Walaupun di situ telah terjadi apa? Perbedaan cara memahaminya. Karena kata tahirun disebut oleh para ulama adalah lafzul mustarak, lafal yang memiliki banyak makna. Bisa jadi suci maknawi, bisa jadi suci secara hakikat tadi. Secara maknawi apa? Yaitu antara orang muslim dengan orang kafir itu berbeda. Orang muslim suci, orang kafir najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Bukan najis dari sisi najis hissi yang terlihat, tapi najis maknawi, yaitu kotor akidahnya. Ya, sehingga bisa jadi maknanya tidak boleh menyentuh mushaf ini kecuali orang muslim. Orang kafir tidak boleh. Karena ketika hadis itu diucapkan, itu adalah surat yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada sahabat beliau yang sedang berdakwah di negeri Yaman, yang di saat itu ada dua agama yang tersebar, yaitu Islam dan Ahlul Kitab. Dan umat Islam lagi lemah, sehingga dikhawatirkan Al-Quran itu kalau dipegang oleh orang-orang musyrik, mereka akan menistakannya. Menistakannya, menghinakan Al-Quran, menginjaknya, membakarnya. Sehingga Rasulullah melarang mushaf Al-Quran itu berada di tangan selain orang muslim, kecuali kalau mereka menginginkan untuk mempelajarinya, maka boleh diberikan, atau ada harapan mereka mempelajarinya. Tapi di dalam negeri politik seumpama orang-orang kafir lebih dominan, maka tidak boleh diberikan mushaf itu kepada mereka, khawatir dinistakan sebagaimana yang kita dapatkan. Sehingga Rasulullah mengatakan la yamassuhu illa tahirun, jangan menyentuh ini kecuali orang muslim. Bisa juga dipahami tadi orang muslim yang suci, yang enggak suci tidak boleh menyentuh. Sehingga ketika lafal hadis itu memiliki kemungkinan begini, kemungkinan begitu, maka tidak bisa dipastikan salah satunya. Sehingga ketika ada orang berpegang kepada salah satu makna, dia tidak bisa memaksakan orang lain di makna yang dia dapatkan. Ya, sehingga intinya telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah tersebut. Tapi yang paling ikhtiyat, yang paling hati-hati adalah kita tidak menyentuhnya. Adapun membacanya, maka wallahu alam tidak ada dalil yang melarang secara mutlak. Kalau masuk masjid itu pun dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin. Jangan kalian mendekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan juga jangan mendekati salat orang yang dalam keadaan junub kecuali dia dalam keadaan perjalanan. Para ulama mengatakan as-shalah, mendekati salat di situ ma'nahu musalla, tempat salat. Bukan salatnya. Ya. Bukan salatnya. Jadi orang mabuk dihindarkan dari musalla. Ya. Karena khawatir dia mengotori masjid. Tapi bukan orang yang pernah mabuk. Ya, orang mabuk dalam keadaan mabuk nggak sadar masuk masjid dilarang. Jadi bukan sholatnya, tapi masjidnya. Apa ilahnya, sebabnya? Karena bisa jadi dia muntah di situ. Dia melakukan hal-hal yang tanpa dia sadari. Ya, sampai dia sadar dengan apa yang diucapkannya. Begitu pula orang junub tidak mendekati masjid, ya, tidak mendekati masjid. Karena di sebahagian para ulama
menyebutkan kata junub ini lebih identik kepada al-haid, perempuan haid. Adapun junub dalam keadaan selain haid, ya, maka ini tidak ada larangan untuk masuk masjid. Karena ilahnya sama, yaitu apa? Takut mencemari masjid. Ya. Jadi para wanita yang lagi banyak haidnya itu sehebat merek pembalut apapun kadang-kadang masih mungkin bocor, ya. Sehingga dia bisa mencemari masjid. Apabila dia aman di perkara itu, maka boleh. Dari sisi mana pembolehan ini? Karena ada pengecualian, illa abiri sabilin, kecuali abir sabilin, orang yang menyeberang jalan. Itu makna aslinya, ya. Sehingga ada yang mengatakan memahami ayat ini, kalau dia dari situ junub, kemudian rumahnya di situ, daripada dia mutar di sini kemudian dia masuk masjid kemudian keluar dari situ, maka boleh. Nah, ini keliru, ya. Karena yang disebut abir sabil itu maksudnya orang yang safar perjalanan, dia tidak dapat tempat menginap, ya. Ini bercerita tentang keadaan-keadaan tertentu, ya. Susahnya hari ini dia harus beristirahat, adanya masjid. Karena masjid zaman dahulu itu diantara fungsinya adalah untuk menampung orang yang safar. Karena Umar ibn Khattab itu membuat di masjid ruangan khusus untuk orang apa? Orang safar yang kesulitan untuk tidur, untuk ini. Maka ada pengecualian di situ. Misalnya dia lagi mabuk tapi lagi safar, nah, dia boleh tiduran di situ. Orang haid juga boleh tidur di situ kalau lagi safar. Karena sama saja, orang mabuk, orang haid kalau lagi ngantuk perlu tempat istirahat. Ya karenanya di situ ada pengecualian, dibolehkan. Ya sehingga para ulama lebih melihat itu sebabnya adalah talwis, pencemaran masjid. Kemungkinan besar ada pencemaran masjid dari orang-orang yang tadi disebutkan, ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, kemudian yang ketiga tadi apa? Seorang lupa kalau dia sedang junub, dia masih sholat. Iya, itu nggak sah sholatnya. Harus dia ulangin lagi sholatnya, walaupun dia ingatnya menjelang zuhur. Dia sholat subuh tadi ini, belum mandi janabah. Jam 10 misalnya ingat, tadi saya subuh itu sudah junub tapi belum mandi junub, saya bisa sholat. Itu batal sholatnya. Segera dia mandi, kemudian dia sholat subuh, ya. Karena apa? Karena itu termasuk waktu orang lupa. Man nasiya an salatin, man nama au nasiya an salatin falyusalli idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau dia lupa dengan sholatnya, maka segera dia sholat ketika dia ingat. Nah, yang tadi bukan sholatnya yang lupa, tapi rukun atau syarat sah sholatnya yang lupa. Itu berindikasi kepada lupanya sholat, karena sholatnya dianggap tidak sah. Maka tidak boleh dengan begitu, oh kalau begitu sholat saya sudah jatuh kewajiban. Enggak, tetap dia mengulangi sholatnya walaupun waktu sholat telah lewatnya. Demikian, wallahu a'lam. Nah, kalau yang tadi disebutkan orang mandi janabat kemudian pegang kemaluan, itu tadi yang kita maksud. Kalau megangnya masih dalam kondisi wudu, dalam kondisi mandi, membersihkan, itu tidak bermasalah. Tapi yang dimaksud apabila sudah selesai mandi pegang. Iya, adapun mandi biasa bebas, dia mau wudu atau tidak. Apakah ada hal itu menjadi kebiasaan Rasulullah SAW ketika mandi, walaupun itu mandi biasa berwudu? Wallahu alam. Kita tidak mendapatkan dalilnya. Yang secara khusus diceritakan itu adalah mandi janabat, ya. Adapun mandi biasa Rasulullah SAW tidak didapatkan dari hal tersebut, ya. Sehingga ini memberikan indikasi bahwa mandi janabat itu ada kekhususan berwudu, ya. Sehingga ada tambahan cerita berwudu. Adapun mandi biasa, maka wallahu alam, ya, karena tidak ada cerita, maka kita hukumi secara hukum asal. Hukum asal, ya, setiap orang mandi tidak ada berwudu. Maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita tentang wudu itu ada tambahan di mandi janabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wallahu alam.
Yang kedua, perbuatan mandi bersama itu tidak merupakan kelaziman, sesekali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutnya kana, adalah. Itu bisa jadi terkadang Rasulullah SAW melakukannya, terkadang tidak. Maka itu menunjukkan bolehnya, ya. Bukan mustahab, ya. Bukan mustahab artinya dapat pahala sunnah kalau mandinya lebih bersama, kecuali kalau niatnya ittiba'u sunnah, mengikuti perbuatan. Karena mengikuti perbuatan itu hukumnya adalah sunnah. Adapun perbuatan Rasulullah SAW itu menunjukkan mubah, boleh, ya, hukumnya boleh, bukan sunnah harus mandi bareng-bareng, ya. Nah, itu repot nantinya kalau itu menjadi ini. Jadi kita sesekali mengikuti itu karena Rasulullah pernah melakukannya. Maka di situ ada tambahan pahala ittiba'u fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mubah. Ya, karenanya sudah kita sebutkan Anas bin Malik itu makan labu, itu bukan berarti makan labu itu sunnah, tapi mengikuti Rasulullah. Sesekali mengikuti Rasulullah itu mendapatkan pahala sunnah. Ya, karena itu menunjukkan kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Kecuali ada perintah, ya, ada perintah. Ya, seperti orang memanjangkan jenggot. Itu perkara yang terjadi di Rasul, tapi Rasulullah memerintahkannya. Ya, panjangkanlah, peliharalah jenggotmu dan tipiskanlah kumismu. Jadi ada perintah di situ, maka di situ ada hukum imma wajib, imma sunnah. Ya. Jadi demikian. Ya, wallahu a'lam. Karena waktu kita sudah sampai dan sudah agak siang, naktafi bi hadzal qadar, kita cukupkan dengan kesempatan kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.